Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti Baharudin dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas BKA. Pengertian supervisi BK. Menurut British Association for Counseling and Psychotherapy, bahwa supervisi diartikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk menjaga standar konseling yang memadai dan suatu metode konsultasi dengan seorang praktisi yang lebih berpengalaman. Tujuan supervisi BK. Nah, adapun tujuan dari supervisi BK diantaranya yang pertama, tujuan mengendalikan kualitas. Supervisor bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor. Yang keempat, supervisor BK membantu petugas BK atau konselor untuk tumbuh berkembang secara profesional, sosial, dan personal, dan memotivasi petugas BK atau konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan BK. Dan terakhir adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan. Kemudian fungsi supervisi BK. Adapun fungsi dari supervisi BK yang pertama, koordinasi usaha-usaha individual, sekolah dan masyarakat. Kemudian penyediaan kepemimpinan, perluasan pengalaman, kemudian dorongan terhadap usaha-usaha kreatif, kemudian penyediaan fasilitas perubahan, analisis terhadap situasi dan layanan BK, kemudian sumbangan kepada terintegrasinya teori dan praktek, dan pengintegrasian tujuan dan daya. Kemudian objek supervisi. Nah, supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dengan cara dan teknik yang sesuai dengan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Seperti dengan menggunakan teknik individual, yaitu dengan kunjungan kelas, dengan memperhatikan bagaimana konselor melayani siswa ataupun kliennya. Kemudian observasi kelas dan percakapan pribadi secara langsung dengan konselor. Atau dengan menggunakan teknik kelompok seperti orientasi bagi konselor-konselor, tukar-menukar pengalaman, lokal karya, ataupun seminar. Nah, semua yang dilakukan oleh kepala sekolah ini dilakukan sebagai supervisor kepada konselor yang ada di sekolah dan diharapkan mampu meningkatkan keprofesionalan konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang berujung pada tercapainya peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Ruang lingkup supervisi. Nah, untuk ruang lingkupnya ada 4. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum. Kedua, persiapan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran oleh guru. Ketiga, pencapaian standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan juga peraturan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, peningkatan mutu pembelajaran. Jenis-jenis supervisi BK. Nah, yang pertama itu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Nah, yang dimaksud dengan supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Kemudian supervisi klinis. Nah, supervisi klinis dikatakan demikian karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam
proses belajar mengajar. Dan kemudian secara langsung diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Nah, supervisi klinis ini juga merupakan supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Nah, jenis keterampilan yang akan disupervisi diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antara guru dan supervisor. Nah, model psikodinamik. Nah, model psikodinamik yang paling menonjol dalam psikologi klinis dan konseling, terutama dalam pengembangan peran terapis atau konselor. Nah, meskipun prinsip-prinsip yang mendasari mungkin tidak dapat segera menonjol dengan peran dan fungsi psikolog sekolah. Nah, mungkin ada unsur-unsur dalam model yang dapat memfasilitasi siswa pertumbuhan sebagai seorang profesional. Kemudian model kognitif behavioral. Nah, model kognitif behavioral ini ada asumsi tertentu yang mendasari orientasi perilaku untuk pengawasan. Nah, ini termasuk konsep bahwa pelayanan dapat diidentifikasi, diamati, dan kausal berkaitan dengan kegunaan dan juga efektivitas dengan konseli. Nah, efektivitas keterampilan dapat empiris dievaluasi bahwa intervensi perilaku dapat naik, turun, dan membantu dalam mengembangkan perilaku baru, dan bahwa semua pendekatan ini dapat direplikasi dalam beberapa pengaturan. Pendekatan sistem. Nah, menurut Curtis dan Yeager menyarankan bahwa suatu model sistem yang mereka rasakan mencerminkan kompleksitas peran dan fungsi konselor sekolah. Nah, mereka mendefinisikan sistem sebagai kombinasi teratur dari satu set bagian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan hasil yang didefinisikan atau produk. Nah, dalam melihat pengawasan dari perspektif sistem, supervisi terlihat dalam konteks sistem yang lebih besar, di mana mereka berfungsi serta dalam hal subsistem interpersonal mereka sendiri. Nah, selanjutnya interaksi ini dipandang dalam komponen dari sistem yang lebih besar, termasuk program pelatihan universitas, program pendidikan sekolah, dan jaringan dukungan dari masyarakat luas. Model perkembangan. Nah, dalam model perkembangan ada prinsip utama yang mendasari model perkembangan atau pembangunan. Adalah yang merupakan asumsi pertumbuhan berlangsung. Nah, asumsi kedua adalah bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Nah, perilaku supervisor perubahan seperti pengalaman supervisi berkesinambungan sehingga menciptakan perubahan yang dinamis dalam pengalaman pengawasan. Nah, ada 9 area pertumbuhan utama dalam pengalaman pengawasan. Yang pertama, intervensi, keterampilan kompetensi, teknik penilaian, penilaian interpersonal, konseptualisasi konseli, perbedaan individu, orientasi teoritis, tujuan penyembuhan dan rencana, dan etika profesional. Model terpadu. Nah, banyak profesional melihat diri mereka sebagai eklektik dan dengan demikian mengintegrasikan beberapa orientasi. Nah, menurut Bernard dan Gautier, diskriminasi model disajikan sebagai pendekatan teoritis yang berfokus pada peran dan fungsi yang berbeda dari orientasi. Nah, peran mereka adalah
seperti meliputi guru yang ceramah langsung, menginstruksikan dan menginformasikan supervisi tersebut. Nah, mereka dapat bertindak sebagai konselor ketika mereka membantu supervisi dalam memperhatikan kesulitan mereka sendiri. Dan mereka dapat bertindak sebagai konsultan saat memberikan arahan dalam proses pencegahan. Kemudian selanjutnya, mereka menyoroti 3 bidang untuk membangun keterampilan yang meliputi proses, konseptualisasi, dan personalisasi. Nah, diskriminasi model dasarnya adalah sebuah model pelatihan dan mengasumsikan bahwa supervisi membawa kebiasaan dan keterampilan yang memerlukan integrasi dan pembangunan. Nah, postmodern supervision. Nah, secara garis besar, teori postmodern ini adalah kumpulan interpretasi yang dibuat tentang dunia yang terus berubah. Nah, terlepas dari keengganan mereka untuk mengemukakan teori besar, mereka yang berteori tentang epistemologi postmodern paling sering memusatkan perhatian bukan pada individu, tetapi pada proses di mana dunia yang kita dikenal melalui bahasa yang kita gunakan. Dinamika kekuatan yang mengontrol bagaimana bahasa dan digunakan dan kisah-kisah yang diceritakan bersama. Nah, supervisi merupakan upaya untuk mendekonstruksi definisi sempit tentang terapis atau supervisor dan mendorong praktik yang lebih cair. Nah, berdasarkan teori postmodern yang mendorong orang untuk melihat diri mereka sebagai orang yang ditentukan secara bersamaan dan berpartisipasi dalam proses definisi diri. Nah, menurut Strom, Todd, dan kawan-kawan telah mencatat kecenderungan di antara pengawas untuk memiliki kebebasan yang luas dan untuk fokus pada antarmuka kehidupan pribadi dan profesional mereka yang diawasi. Model multikultural supervision. Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa isu-isu multikultural mendapat perhatian dalam pengawasan. Nah, merupakan tanggung jawab penyedia untuk mendidik diri mereka sendiri dan menangani masalah kelompok minoritas, klien, atau orang yang diawasi yang mungkin timbul. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Satuan Tugas Pendidikan dan Pengawasan Asosiasi untuk Konselor, bahwa penting bagi pendidik, pengawas, dan konselor kompeten dalam layanan yang mereka berikan. Nah, kode etik dengan jelas menyatakan bahwa supervisor harus memiliki kesadaran multikultural dan memahami pengaruhnya terhadap hubungan supervisor dengan supervisor yang lain, dan bahwa supervisor harus menghindari ketidaktahuan akan perbedaan antar budaya dan multikultural dalam pengawasan dengan mendidik diri mereka sendiri untuk menjadi inklusif dan tidak bergantung pada supervisi yang menanggung beban untuk mendidik mereka.